Apa kabar Rikang, Cica? Rikang. Pram, Cica. Kementerian yang ada akan diperbanyak, Pram, Ca. Dari 34 bisa menjadi 39 sampai 40 kementerian. Golkar itu, kalau gue ngobrol sama beberapa orang Golkar, sekitar 5 menteri yang akan dia dapat. Yang pertama adalah Menko Perekonomian. Banyak dong. Banyak. Nah, ada satu pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di Kertanegara. Nah, Prabowo itu menurut orang yang ada di situ, Prabowo bertanya kepada Surya Paloh gitu, kok sampai hari ini gitu ya Nasdem tidak mengajukan jumlah kursi menteri gitu. Ada nggak faktor lain yang membuat Nasdem ini sebenarnya masih mikir-mikir untuk bergabung? Misalnya katakanlah faktor Jokowi, Ya. yang di situ ada anaknya. Jadi Surya Paloh tuh firm dukung Prabowo, Ya. Iya. tapi tidak firm dukung Gibran. Oh. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Hussein Abri Dongoran. Francisca Kristi sana. Buat teman-teman yang ingin baca majalah Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan baca-bacakan ya, dan jangan jembarin bacakan juga. Kan ada hak ciptanya di situ. Ada hak ciptanya, betul. Ya, Lu kayaknya lebih fresh ya, Sen? Iya dong, cuti makanya. Ini gue lagi lobby Pram. Lo ngapain Minggu depan cuti ke lagi. Bangkok? Lo mau ngapain cuti ke Bangkok? Oh, makan pad thai. Makan Nah, pad thai. enak tuh. Padahal Uncle Pram aja tuh nggak pernah cuti selama 8 tahun terakhir. Oh, Dari iya. mana ceritanya? Bentar dulu nih Pramca. Sebelum kita mulai di studio Tempo ini ada teman-teman dari UIN Yogyakarta yang baru datang tadi pagi ya di Jakarta. Mereka nonton Bocor Halus Politik. Oh, dari Jogja ke Jakarta. Aha. Wow. Para penjaga demokrasi nih. Ya, ini masa depan kita ada pada teman-teman mahasiswa ya. Betul. Jadi gue tanya juga, mereka disuruh bikin analisis dari tontonan Bocor Halus Politik. Oh ya, ya kami sangat terbuka untuk berbagai penelitian ya, Iya. untuk yang skripsi, jurnal dan lain-lain gitu. Iya. Silahkan aja kalau mau meneliti soal Bocor Halus Politik. Kontak Instagram Bocor Halus Politik. Oke, main apa kita hari ini? Setelah Apa ya? MK tuh lagi hangat-hangat soal kabinet ya Pram. Kabinet. Ini kabinet yang gemoy ya. Dari Kabinet Iya. gemoy, gemoynya juga melebar artinya begitu kan. Oke. Kalau gitu bocorin. Jadi begini ya, apa namanya? Gua ngobrol sama beberapa teman-teman di KIM Koalisinya 02, itu cerita bahwa kementerian yang ada akan diperbanyak Pramca. Dari 34 bisa menjadi 39 sampai 40 kementerian. Kenapa angka itu diperbanyak? Karena itu untuk mengakomodir partai-partai yang ada di KIM dan yang di luar KIM. Oke, ini Gitu. artinya 34 menjadi 39 atau 40 ya. kalau betul, tidak salah ya. betul. Ada pertambahan 5 sampai 6 kursi menteri Oke. begitu. Dan tujuannya untuk itu mengakomodasi partai di luar KIM itu sendiri. Iya betul. Dan itu juga sudah dipersiapkan dengan matang ya Pram ya. Ada kajian-kajiannya, ada analisisnya segala macam. Nah, gimana caranya Pram untuk bisa memperbanyak kementerian itu ya? Karena kan di aturannya adalah cuma 34. Ya. Iya. Yang pertama yang dikaji adalah akan digugat di MK. Oke. Uji materi ya. Undang-undang kementerian lembaga ya. Betul, akan diuji ke MK. Nanti pasti MK putusannya adalah menyerahkan ke DPR begitu. Ya. Lalu yang kedua adalah langsung merevisi di DPR sendiri melalui Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah melalui Kepres atau Prepres. Tapi rasa-rasanya yang poin ketiga ini akan berat karena kan di eranya Jokowi masa dia mau memperbanyak kementeriannya begitu. Ya. Itu masih jadi pertimbangan mereka. Lalu bagaimana, apa yang paling memungkinkan pembahasan ini seperti itu? Adalah dengan cara yang nomor 2 itu Pram. Revisi undang-undang ya. Revisi undang-undang. Tapi mereka wait and see nih. Kenapa? Karena di DPR itu kan masih ada PDIP. Ya. PDIP yang sangat keras terhadap Jokowi begitu dan 02. Makanya ada kepentingan lah dari Prabowo dan Gerindra untuk menggandeng PDIP begitu. Agar nanti proses-proses legislasi pembahasan undang-undang itu lancar di Badan Legislatif DPR gitu Pram. Oke, ini informasi lu dapat dari mana, Sen? Banyak Pram. Banyak. Siapa aja yang bocorin? Orang Gerindra, Oh. orang Golkar, orang di balik juga ada yang cerita begitu, bahkan 2 pejabat istana juga cerita begitu, Pram. Oke. Dan ini didukung oleh Jokowi juga rencana ini? Didukung dong. Karena ini kan didukung.
melanjutkan pemerintahan Jokowi. Oke, soal cawe-cawe Jokowi kita simpan dulu ya. Tapi yang pertama jelas bahwa ini untuk mengakomodasi partai-partai lain gitu ya. Dan kalau kita melihat ini kan ada banyak partai yang akan bergabung ya. Betul. Komposisinya seperti apa? Partai mana yang dapat dapat kursi kabinet paling banyak? Pertama Gerindra. Kemarin kita ketemu sama orang yang habis diajak diskusi oleh Prabowo ya. Prabowo itu sudah bilang kepada kawan ini bahwa saya mau 3 menteri. Oke, 3 menteri. Apa saja itu? Yang pertama adalah Menteri Pertahanan, yang kedua adalah Menteri Keuangan, dan ketiga adalah Menteri BUMN. Ya, Nah, tapi belakangan bertambah ada menteri di sektor hukum, nanti akan dipegang oleh Gerindra atau orang yang dekat dengan Gerindra begitu. Jadi sekitar 4. Lalu yang kedua adalah Partai Golkar. Golkar itu kalau gue ngobrol sama beberapa orang Golkar, sekitar 5 menteri yang akan dia dapat. Yang pertama adalah Menko Perekonomian. Banyak dong. Banyak. Kan suaranya meningkat. Atas bantuan siapa itu bisa meningkat? Oke, lanjut. Nah, Menko Perekonomian yang akan dijabat oleh Erlangga lagi. Lalu ada Kementerian ESDM. Lalu ada Kementerian Perindustrian. Ada juga yang menyebut Kominfo ya. Ya. Dan juga Kementerian Sosial begitu, Bram. Ya. Atau Kemenaker ya. Atau Kemenaker itu masih menjadi pembahasan mereka lagi-lagi. 2 kementerian elektoral ya. Ya, 2 kementerian elektoral. Tapi ini harus dilihat juga nih, Bram. Kan kemarin sempat gaduh ya bahwa Golkar ingin meminta lebih. Ya. Dan itu ada di beberapa berita juga. Kenapa meminta lebih? Karena selain faktor suaranya Golkar meningkat, ada faktor kursi pimpinan tinggi lembaga lainnya yang nanti akan di-switch sama Gerindra. Oh, misalnya apa? MPR atau Ketua apa? MPR, Pram. Ketua MPR. Nah, jadi kan kalau misalkan ini pak-awuhnya di mereka, yang juara 1 pileg itu menduduki ketua DPR. Juara 2 adalah ketua MPR. Begitu. Ini kan seperti di 2014-19. 2019 lah ya, kita lihat dari Bambang Susatyo kan. Betul. Bambang Susatyo kan orang Golkar, juara 2. Puan kan juara pertama jadi ketua DPR. Nah, memang ini ada keinginan nih dari Gerindra untuk mengambil posisi ketua MPR. Dan ini juga beberapa orang Gerindra cerita hal yang sama. Orang dekatnya Prabowo lah nanti yang kemungkinan menjabat sebagai ketua MPR begitu. Kalau misalkan ini terjadi, Golkar meminta tambahan lagi, Bro. 1-2 menteri. Oh, 1-2 menteri. Jadi tuker-menukar aja jabatan ini. Begitu. Nambah terus ya Golkar itu. Nambah terus. Ada celah dikit masuk Golkar itu. Emang itu karakter dari Golkar yang memang canggih kalau kita lihat bermain di lobby-lobby, terus menaikkan bergen dan lain-lain. Ya dari dulu Golkar punya karakter semacam itu lah, emang jago. Betul. Golkar meminta ESDM. Iya, ESDM. Nah, apakah itu akan disetujui? Karena ini kementerian yang sangat strategis. Iya, karena ESDM ini juga diperebutkan oleh partai-partai lain, Pram. Seperti PAN mau juga, Demokrat juga mau juga, non-partai juga mau, begitu. Tapi orang Golkar ini berupaya meyakinkan kepada Prabowo, kepada Jokowi, kepada orang dekat Prabowo supaya kursinya ESDM ini diberikan oleh Golkar. Nanti juga kebijakan-kebijakan akan mengakomodir ke semuanya begitu. Tapi bukan Bahlil. Iya, kita dengar waktu itu Bahlil adalah salah satu calon kandidat kuat untuk SDM. Iya. Ya, karena dia kan sebelumnya kan sudah mengurus izin tambang betul, yang kita juga sudah pernah ungkap sebelumnya soal dugaan permainan yang melibatkan Bahlil di situ, dan tentu saja Bahlil membantah ya. Dan sekarang kansnya dia untuk menjadi Menteri SDM seperti apa? Kecil sekali ya, kepental ya. Iya, jadi ada di sebuah rapat Dewan Pakar ya, Sin Pram. Jadi Dewan Pakar mana ini? Dewan Pakar Prabowo UGM. Gibran. Oh, kira UGM. Lu selalu menghubungkan gue dengan UGM. Ya kan Cica kan dapat banyak informasi juga soal UGM. Iya, gitu. jadi di rapat itu kan ada beberapa usulan nama, dan nama Bahlil ini tidak masuk lagi di nama calon Menteri ESDM itu. Dan ternyata memang Menteri ESDM ini banyak diperebutkan, benar kata Husin tadi ya, bukan hanya oleh partai tapi juga oleh orang-orang dekat Prabowo yang non partai gitu, Mas. Misalnya, namanya boleh di-spill nggak? Ya, misalnya Luhut gitu ya. Luhut sendiri Luhut mengusulkan beberapa nama untuk menjadi calon Menteri SDM. Oh, Bukan mengusulkan sih sebetulnya, tapi merekomendasikan beberapa lah nama ya untuk menjadi calon Menteri SDM gitu. Lalu ada juga Wakil Menteri BUMN yang sekarang seperti Rosan itu didorong oleh beberapa orang untuk menjadi Menteri SDM juga gitu. Nah, memang Kementerian SDM ini kemudian menjadi kementerian yang strategis atau diperebutkan oleh banyak pihak ya, karena memang
mengurusi banyak hal, bukan hanya soal minyak, gas, tapi juga soal pertambangan gitu, dan menjadi kementerian yang banyak banyak dibidik lah. Basah maksudnya. Betul, ya. Oke, Gerindra sudah, Golkar sudah. Yang berikutnya adalah PAN. Gua akan menyebutkan 6 angkanya saja, Pram. Detailnya cicak ya. Jadi berbagi beban. Jadi PAN itu sekitar 3 sampai 4 menteri. Yeah. Demokrat juga sekitar 3 sampai 4 menteri begitu. Oke. Tapi lagi-lagi ini harus dihitung, Pram. Satu Menko itu dihitung 2 menteri. Jadi setiap partai itu pasti akan mendapatkan 1 kursi Menko. Artinya kalau misalnya mereka dapat 3 jatah kursi, kalau ngambil Menko terus hanya bisa dapat tambahan satu menteri kursi aja Iya. lagi. Menteri teknis lah begitu. Oke. Detailnya gimana, Cak? Ya, makanya PAN kemudian menginginkan sebenarnya 4 menteri kan. Jadi ada 2 kementerian plus 1 kementerian koordinator dan 2 kementerian non koordinator gitulah ya. Nah, sebetulnya yang dibidik oleh internal PAN itu adalah 1 menteri SDM ya tentu saja. Terus yang kedua ada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Menteri Perdagangan sekarang dijabat oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan gitu. Dan nanti ketika ketua umum ini kan akan menempati posisi Menko kan, kalau di internal TKN ya bicara seperti itu. Jadi PAN akan melihat apakah Zulhas atau ketua umumnya akan mendapatkan posisi Menko yang strategis gitu. Kalau nanti posisi Menko-nya tidak strategis ya ngapain diambil gitu ya. Misalnya Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nah, itu nanti menjadi rebutan tuh antara PAN dan Golkar gitu. Nah, Menteri Perindustrian ini juga menjadi rebutan gitu. Prabowo bicara dengan banyak senior di Golkar gitu ya, atau senior di kementerian atau menteri-menteri yang menjabat sebelumnya gitu ya, bahwa Kementerian Perindustrian ini banyak yang mau gitu. Bukan hanya SDM tapi juga perindustrian gitu. Jadi dari Gerindra juga mau, dari Golkar juga mau, dari PAN juga menginginkan posisi ini. Tapi dalam sejarahnya Kemenperin itu kan dijabat oleh kader Golkar ya, Prof. Ya, sering lebih banyak begitu ya. Betul. Tidak melulu memang. Tidak melulu, tapi dari eranya SBY kan tuh jauh sebelumnya juga Golkar juga Luhut kan. juga kan dulu Menteri Perindustrian ya. Betul. Iya. Tapi yang menarik sebetulnya posisi Menteri Keuangan. Nah, ini gimana tuh Menteri Keuangan? Ya, Prabowo pernah bicara dengan beberapa menteri dan senior ya di senior politikus gitu ya, bahwa Prabowo mendiskusikan siapa menteri keuangan yang cocok untuk menghadapi kondisi fiskal ke depan gitu ya, dengan kondisi geopolitik, kemudian dengan beban fiskal yang besar. Kenapa beban fiskal yang besar? Karena ya program-program Prabowo ke depan itu membutuhkan ongkos uang yang besar lah ya. ongkos yang besar. Contohnya? Gitu. Pertama, IKN masih dilanjutkan. Yakin dia mau melanjutkan IKN? Ya, infrastruktur dasar kan harus diselesaikan, Pram. Gitu ya. Kemudian ada juga makan siang gratis. Oh iya, gitu yang ya. dananya sampai 500 triliun itu. Ya, hampir setara dengan pembangunan IKN kan, bahkan melebihi gitu, dan akan diselesaikan secara bertahap itu kan. Nah, melihat postur APBN yang nanti akan sangat besar pada program-program prioritas itu, maka diskusilah Prabowo dengan beberapa orang siapa yang cocok untuk menempati posisi Menkeu ini yang secara fiskal memang kuat gitu lah ya, secara pemikiran fiskalnya memang kuat gitu. Spill dong namanya. Nah, memang yang diucapkan Prabowo belakangan ini merujuk pada 3 nama gitu ya. Yang pertama adalah Budi Gunadi Sadikin gitu Menteri ya. Kesehatan. Menteri Kesehatan yang sekarang, Oke. temennya Hussein. Mas BGS. Lalu yang kedua adalah mantan Dirut Mandiri yang sekarang ada di Wamen BUMN, Kartiko Kartika ya? atau Kartiko. Mas Tiko ya. Kemudian ada juga Bambang Brojo gitu Bambang ya. Brojonegoro. Ya, Bambang dulu dia Brojonegoro. pernah menjabat Menteri Keuangan juga kan pada awal Betul. pemerintahan Jokowi. Ya, Oke. nah kemudian ada rekomendasi sebetulnya dari beberapa senior Prabowo gitu ya. Misalnya dari Abu Rizal Bakri ya, Sen ya, waktu itu merekomendasikan atau memberikan masukan Khatib Basri gitu Khatib ya. Basri, mantan Menteri Keuangan ya. Ya, seorang kolega Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa nama Khatib Basri ini sebetulnya direkomendasikan oleh Sri Mulyani kepada Abu Rizal. Gitu. Oh, oke. Kemudian ada juga nama lainnya yakni Mahendra Siregar yang sekarang menjadi ketua OJK gitu Oke. ya. Ketua Dewan Komisioner OJK. Oke, artinya sudah bisa dipastikan bahwa Sri Mulyani Indrawati akan Pensiun atau terdepak dari kabinet berikutnya atau malah nggak mau.
pensiun sih. Lebih Pram, banyak Sin. yang bilang nggak mau juga sih Pram, Iya. karena hubungannya Sri Mulyani dengan Prabowo kan kurang bagus juga. Oh ya, Iya, Karena melihat faktor histori ya, historis histori ya, relasi historis antara relasi, Prabowo karena dan- dia iya. dianggap tidak mengucurkan anggaran pertahanan Pertahanan, untuk iya. buat lihat Prabowo, alutsista ya alutsista waktu itu dan lain-lain. Dan orang-orang di sekitar Prabowo juga tidak menghendaki Sri Mulyani gitu, karena banyak perhitungan yang kemudian mampet gitulah, anggaran-anggaran yang mampet yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan gitu. Iya, iya. Bahkan pernah ada cerita ya waktu itu kayak Prabowo itu saling tebak-tebakan lah sama internalnya gitu ya. Ada rapat anggaran di Kemenhan, mereka tebak-tebakan nih Pram, datang nggak nih Ibu Sri Mulyani begitu. Datang dalam sebuah rapat maksudnya. Sebuah ya. rapat begitu, tapi Nah. akhirnya dia hanya mengutus dirjen anggaran kalau Iya. kalau informasinya. Wah, nggak datang kan bilang gitu. Dan Prabowo sempat bertanya ya, Iya. menterinya mana nih? Menterinya mana? Itu saking dekatnya lah hubungan gitu. Head and love relationship. Head love relationship. Ya. Tapi ngomong-ngomong tadi Cica menyinggung Abu Rizal Bakri ya. Ini Abu Rizal bargainingnya naik lagi nih Pram. Oke. Ya. Karena kan Ical ini sama Prabowo ini kan sudah kenal lama ya, bahkan sebelumnya. Karena sama-sama pengusaha gitu kan. Ahmad Bakri dibantu oleh ayahnya Prabowo waktu itu di awal-awal. Lalu yang kedua juga mereka sama-sama berbisnis dan lain-lain, dan di 2014 Abu Rizal itu kan mendukung Prabowo ya. Ya, ya. Prabowo Hatta, Golkar mendukung, meskipun waktu itu Abu Rizal ingin jadi cawapres tapi menyerahkan posisi cawapresnya kepada Hatta Rajasa begitu. Nah sekarang kartunya Abu Rizal ini banyak orang-orang Golkar cerita hidup kembali begitu. Iya. Jadi ada pintu-pintu lainnya untuk menitipkan nama-nama calon menteri itu lewat Abu Rizal Bakri begitu Pak. Oke, mari kita berhitung. Ya. Gerindra dapat Sekitar 4 lah taruhlah. 4, katakanlah 4. Hmm. Golkar 5. 5, 9. Lalu PAN dapat 3, 12. 12. Demokrat dapat 3, katakanlah 15. 15. Dengan angka 40 saja, kita anggap 40 ya, masih tersisa 25 kursi. Jangan lupakan PSI. Jangan lupakan yang lain-lain. Nah Ya, ini, mari kita bahas Gelora, yang PBB. lain-lain ya. Mulai dari yang cukup kuat seperti Nasdem dan PKB untuk bergabung. Ya, karena sudah ini ya, Sudah menyatakan dukungannya kan. menyatakan dukungan Ya. gitu. Dan dibaca sebagai rekonsiliasi politik ya waktu itu Ya walaupun juga sok-soknya itu kan mendukung tapi mengajukan angket di Iya. belakang gitu. Walaupun secara personal gitu ya, tidak secara kelembagaan atau secara fraksi gitu. Iya. Oke, gimana komposisinya Iya, nanti? sebenarnya yang menarik memang PKB sama Nasdem, karena PKB sama Nasdem ini sudah disiapkan 2 posisi menteri. Oke. gitu ya. Masing-masing dua-dua. Iya, walaupun kementerian apanya belum dibahas juga ya, tapi masing-masing mendapatkan 2. Nah, ada satu pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di Kertanegara waktu beberapa hari yang lalu ya, setelah MK. Itu kunjungan balasannya ketika Prabowo ke Nasdem Nasdem Tower. Tower. Nasdem Tower. gitu. Nah, Prabowo itu menurut orang yang ada di situ, Prabowo bertanya kepada Surya Paloh gitu, kok sampai hari ini gitu ya Nasdem tidak mengajukan jumlah kursi menteri gitu. Lalu Surya Paloh menjawab, mendukung itu kan bukan berarti berada di dalam pemerintahan gitu. Jadi memang kalau gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang Nasdem ya, Pram, Sen, mereka memang belum menginginkan untuk atau belum punya ketetapan hati untuk masuk ke pemerintahannya Prabowo. Apa penyebabnya? Ya, karena pemerintahan Prabowo ini kan dimulainya masih sampai Oktober. Iya. Mereka masih melihat dinamika sampai Oktober ini seperti apa. Dan dinamika ke depan dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran ini seperti apa. Oke. Gitu ya. Ada nggak faktor lain yang membuat Nasdem ini sebenarnya masih mikir-mikir untuk bergabung? Misalnya katakanlah faktor Jokowi. Ya. Yang di situ ada anaknya. Nah, ya itu juga menarik karena selama 5 tahun terakhir di pemerintahan keduanya Jokowi, Nasdem itu menjadi partai pendukung pemerintah yang rasanya lebih oposisi daripada oposisi. Gitu ya. Sering mengkritik. Betul. Ya. Di Ini perasaan dari Surya Paloh atau diungkapkan Surya Paloh atau bagaimana? Ya, ini menjadi diskusi di Oke. internal Nasdem yang kita dengar ya Sen ya gitu. Jadi memang di 2 tahun terakhir setelah Surya Paloh
mendukung atau Nasdem lah ya mengusung Anies itu kemudian ada berbagai badai lah di Nasdem ya, termasuk bisnis gitu, lalu ya banyak hal lah gitu ya. Dan bahkan diperlakukannya lebih buruk ya daripada oposisi itu sendiri ya kalau kita lihat ya. Bisnis diporak-porandakan, upaya untuk menjegal Anies. Betul. Cek aja edisi Bocor Halus sebelum-sebelumnya gitu. Di situ sudah ada semua. Ya. Dan 2 tahun ini menjadi pelajaran berharga bagi Nasdem yang tidak pernah menjadi partai oposisi untuk latihan menjadi oposisi. Kan baru latihan, Pram. Latihan 2 tahun kemarin ya. Iya, dan apa ya, ada semacam pemikiran bahwa kalau nanti Nasdem menjadi oposisi ini menurut Nasdem ya, ini tidak berarti terus kemudian tidak komunikasi sama sekali dengan pemerintahan yang berkuasa ke depan gitu. Tapi semacam check and balances gitu. Jadi Nasdem akan memberikan supervisi nih pada pemerintah gitu, dan oposisi yang betul-betul oposisi yang akan dilakukan jika mereka benar-benar di luar pemerintahan nanti adalah menjadi oposisi yang kuat, yang nggak setengah-setengah, yang nggak nanggung gitu. Nah, masalahnya adalah bisnisnya kuat nggak nih kalau menjadi oposisi? Iya, tapi melihat Surya Paloh ya dan gennya kan gen Golkar gitu ya, Pram ya. Betul. Tapi rasa-rasanya tuh akan sangat kecil lah kemungkinan dia menjadi oposisi kan. Betul. Kan ya karena tadi Cica bilang bisnis segala macam. Ini gue juga dapat cerita ya. Mungkin saja nanti dapat 2 menteri tapi bukan kader partai Nasdem, Pram. Jadi ada pengusaha mana gitu di-endorse oleh Nasdem. Ini juga disampaikan oleh beberapa politikus di sekitar Nasdem itu, sayang bahwa nanti jikalau Prabowo memberikan 2 jatah menteri untuk Nasdem akan mengendorse 2 profesional. Jadi tidak langsung Nasdem. Begitu juga dengan PKB. Oke. Kenapa? Tapi pertanyaan gue belum dijawab. Ya. Ada faktor Jokowi gak? Ada faktor Gibran atau gak? Tentu ada. Jadi ada. Jawab deh. Silakan. Kan bebannya di kalian bukan? Dasar moderator. Jadi gini. Jadi Surya Paloh tuh firm dukung Prabowo. Iya. Tapi tidak firm dukung Gibran. Begitu saja Pram jawabannya. Karena memang ya tadi Pram bilang juga bahwa hubungan dengan Jokowi kan on off gitu kayak saklar lampu kan. Iya. Oke. Nah, dan mungkin nggak ya mereka juga berpikir gitu bahwa katakanlah Prabowo dan Gibran jadi dilantik gitu 20 Oktober 2024. Mereka menyelesaikan jabatannya sampai dengan 2029. Jatahnya kan segitu. Tetapi kalau tiba-tiba di tengah jalan kemudian presiden berhalangan tetap gitu ya. Terus kemudian Gibran maju. Lah pasti mereka juga berpikir dong. Masuk iya sih gue harus mengabdi pada Gibran gitu kan. Gue nggak bilang judul film yang lain ya, mengabdi siapa ya, tapi ini mengabdi Gibran gitu loh. Masa iya sih mereka seperti itu gitu. Itulah yang dipikirkan sekarang, Bram. Kan mereka meramal ya apa yang akan terjadi ke depan dan banyak pertimbangan gitu, makanya mereka lebih hati-hati untuk memutuskan apakah akan menjadi oposisi atau menjadi koalisi tetap di dalam pemerintahan gitu. Oke. Artinya faktor Gibran memang benar-benar sangat membuat mereka berhitung ya. Iya, betul. Oke. PKB gimana? PKB 2. PKB 2. Jadi ada beberapa orang-orang di PKB cerita ya, Pram. PKB itu kemungkinan akan mendapatkan kursi Kemenaker 1, lalu mau lagi di Kemendes. Kementerian Desa. Kenapa Kemenaker? Karena memang dari dulu kan itu kursi menteri yang dijabat oleh kadernya PKB begitu. Iya, dari 2004 sudah begitu. Betul. Dan di PKB ada kebiasaan ya yang sudah menjabat sebagai menteri tidak akan 2 periode. Dan juga ada kebiasaan Cak Imin itu akan menempatkan keluarganya jadi menteri. Ada yang bilang bahwa nanti di Kemenaker itu akan dijabat oleh sekjen sekarang. Dan sekjen sekarang kalau gua nggak salah tuh kakak ipar atau adik iparnya Cak Imin tuh. Masih keluarganya di situ. Nah, untuk posisi Kemendes itu menjadi pertempuran juga nih, Pram, karena Gerindra mau di sana. Golkar mau di sana. PKB juga mau di situ begitu. Meskipun lagi-lagi ya belum ada secara detail ya pembahasan ini. Jadi hanya di pembicaraan lah di lingkarannya Cak Imin sendiri. Kalau Surya Paloh dan partainya mempertimbangkan faktor Gibran, ya, PKB mempertimbangkan faktor Gibran nggak? Ada selentingan seperti itu. Oke, gimana? Lagi-lagi seperti yang penjelasan tadi, kok mendukungnya Gibran gitu. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang berhalangan tetap itu ya, Pram ya. Lalu yang kedua juga
kan ada agak sengit ya dalam perdebatan antara Caimin dengan Gibran sendiri. Itu sedikit menjadi membesat lah di Caiminnya begitu. Oke, ada 3 partai tersisa. P3 yang kita tahu Ya. mereka juga sudah merapat ke Prabowo ya. Dan informasinya mereka mendapatkan 1 kursi. Satu Benar kursi nggak? menteri. Iya. 1 Betul. kursi menteri. Ya, ini 1 kursi menteri karena informasi yang gue dapat dari beberapa narasumber, mereka mendapatkan 1 kursi karena mereka sudah dibantu untuk lolos ke Senayan. Ya. Gitu, benar nggak? Sedang dibantu, Mas. Sedang Kalau dibantu. sudah artinya sudah selesai. Sudah Ini kan selesai, ini belum selesai ya. Masih begitu. dalam proses. Berarti P3 sekarang relatif lebih tenang ya kalau udah ada bantuan dari Gerindra atau dari partai lain untuk bisa lolos ke Senayan ya di dalam Betul. pertarungan di MK. Ya. Oke, Betul. 2 partai lain. PKS gimana? PKS gini, Pram. Ini kan kemarin sempat ramai ya bahwa PKS mengadakan halal bihalal atau apa gitu acara di Ya. DPP. Nah, Prabowo tidak hadir kan. Nah, gue ngobrol sama orang-orang Gerindra ya. Kenapa sih bos lu nggak datang? Yang pertama, PKS mengundang Prabowo itu mepet waktunya di sehari atau 2 hari sebelum acara. Prabowo itu padahal sudah punya agenda. Padahal mereka udah bentangin karpet merah juga ya. Iya. Sebelumnya kan PKB membentangkan karpet merah untuk Prabowo. Bedanya Betul, Prabowo datang. Kalau yang di betul. PKS, Prabowo nggak datang. Nggak datang. Gitu. Lalu faktor yang kedua, ada faktor Partai Gelora juga nih, Pram. Oke, gimana? Nah, Partai Gelora ini kan pecahannya di PKS begitu ya. Dan secara historis, kalau gue ngobrol sama orang-orang Prabowo, Lu kenapa harus begini sih? namaste. Ketika ngomong namaste, oke. Jadi kalau begini kira-kira kita sudah minta maaf duluan ya Iya, sama maaf. narasumber kita gitu ya. Pak Jokowi, Bu Iriana, Gibran gitu. Pram siap. Pram. Kalau di grup kerjaan kan begitu. Ya, siap Pram. Nah, kalau dia nanti Pratikno. Oke, lanjut. Itu karena kedekatannya Prabowo ke PKS, sebetulnya itu ke Anies Matanya. Anies Mata kan sudah mendirikan Partai Gelora gitu. Iya. Nah, makanya ini juga menjadi pertimbangan juga, Pram. 2 pertimbangan itulah yang memutuskan bahwa PKS itu belum diterima oleh Prabowo. Apakah Jokowi setuju dengan masuknya PKS dalam koalisi Prabowo Gibran? Kalau banyak orang-orang Gerindra dan di koalisinya Prabowo cerita, PKS taruh aja di luar, gak usah bergabung di dalam koalisi begitu. Penjelasannya adalah, ya selama ini kan mereka juga nggak pernah berada di membantu Jokowi kan, gitu sih, Pram. Di internal PKS sendiri sebetulnya terpecah, Sen, Pram. Jadi Hmm. ada yang memang ingin PKS ini sekarang menjadi partai koalisinya Prabowo atau pendukung pemerintahan Prabowo yang berada di dalam. Tapi ada juga geng lain yang menginginkan PKS ada di luar pemerintahan gitu ya. Misalnya Mardhani Alisera gitu, yang memang fight ya kita harus di luar pemerintahan, konsisten dengan gerakan perubahan dan gerakan sebelumnya gitu. Dan ada ya tadi itu ya alasannya adalah karena ya kenapa harus bergabung ya karena sebelumnya kan selama 2 periode atau 2 pilpres mendukung Prabowo sendiri gitu, dan sebetulnya sudah ada komunikasi ya antara PKS sendiri dengan layer keduanya Prabowo gitu. Bagaimana kalau misalnya nanti PKS bergabung dengan Prabowo gitu, dan PKS juga sudah berdiskusi dengan beberapa politikus, termasuk ketika pertemuan PKS dengan Surya Paloh di Nasdem Tower waktu itu. PKS sendiri bertanya, bagaimana sebagai politikus senior gitu ya, bertanya kepada Surya Paloh, bagaimana jika nanti PKS bergabung dengan pemerintahannya Prabowo gitu. Apa yang harus PKS lakukan gitu ya. Orang yang ada di pertemuan itu menjawab bahwa Surya Paloh bilang ya itu hak prerogatifnya PKS, hak mandirinya PKS sebagai partai politik gitu. Oke. Terakhir yang juga rame, PDIP. Nah, lo apa gue Sen? Cica aja deh. Gimana PDIP? Ya, ada yang menarik sebetulnya, dan ini sudah kita cek ya ke beberapa narasumber bahwa Jokowi sendiri sebagai mantan kader nggak sih? Mantan kader PDIP ya dia. Itu Ya gitulah. ya mengusulkan satu nama yang kemungkinan bisa menjadi alat rekonsiliasi Jokowi dengan PDIP, yakni Yaitu Spill dong. Kepala BIN. Oh, sekarang. Budi Gunawan. Ya. Dekat dengan PDIP kan dia. Betul. ya, dia Dan- dekat dengan Megawati karena juga pernah menjadi Ajudannya. Megawati ya. pada masa dia menjabat presiden ya.
gitu, dan juga kedekatannya masih ada sampai sekarang ya, karena bisa cukup lama Iya. menduduki posisi kepala BIN. Iya, betul. Dan jika usulan ini di-approve oleh dua pihak gitu ya, ini bisa menjadi ya itu tadi ya, upaya rekonsiliasi dengan PDIP secara cepat gitu. Nah, emangnya PDIP mau? Nah, itu dia. Sampai sekarang PDIP masih berada dalam persimpangan jalan, Pram. Jadi PDIP belum memutuskan untuk masuk pada pemerintahan Prabowo. Jadi PDIP itu tidak mengenal yang namanya oposisi, gitu ya. Tapi partai yang mendukung pemerintah dari luar, gitulah normatifnya. Nanti ada istilah membantu pemerintah dari luar. Kemarin gue juga ngobrol sama orang itulah PDIP kan, dia cerita akan ada keputusan di akhir Mei nanti, ujungnya adalah membantu Prabowo dari luar, bukan oposisi istilahnya. Ya, dan itu akan diputuskan atau akan digodok dan diumumkan di dalam Rakernas PDIP di Mei akhir Mei ya. Di akhir Mei ini gitu. Dan dari situlah kelihatan apakah PDIP akan mengusulkan calon menteri atau tidak gitu. Tapi sampai sekarang memang PDIP masih belum berkeinginan untuk masuk atau mengusulkan calon menteri ke Prabowo. Tapi Jokowi kan bukan meminta kalau misalkan PDIP bergabung, Prabowo nggak usah ngasih banyak-banyak. Betul. Nah, ini cerita dari beberapa narasumber kita yang mengetahui diskusi ini gitu ya. Jadi Prabowo itu memang menginginkan PDIP masuk dan memberikan 5 kursi menteri gitu. Tawarannya 5 kursi menteri ya. Wah, lebih besar dari Golkar ya. Setara dengan Golkar. Padahal nggak bantu-bantu kayak Golkar ya. Nah, kabarnya ini ditolak Jokowi gitu ya. Karena Jokowi kan memberikan berbagai masukan kepada Prabowo kan, jangan banyak-banyak lah untuk partai yang bukan di dalam koalisi. Itu itu jatahnya partai-partai koalisi gitu. Stop dulu sampai di situ. Jokowi mengajukan berapa menteri? 4 kalau di dalam rapat terakhir ya, dan itu disampaikan di sebuah rapat oleh Dewan Pakar gitu Oke. Tapi sebelumnya dia mengajukan lebih dari 4 kan? 5 ya. 5 menteri. Karena kan sesuai perkembangan politik seperti apa. Tadi satunya BG. Selanjutnya siapa? Erick Thohir. Ada Erick Thohir. Wih, Erick Thohir jadi. Tambah sure lagi ya. Wih, Tito Karnavian sama Pratikno. Dan Pratikno tentu saja. Tapi Bahlil, Pratikno tadi kan sudah lepas ya. Betul lepas. Pratikno sepertinya tidak akan dalam posisi setnek lagi ya, Sin ya. Kemarin kawan cerita Pratikno bisa di posisi kementerian yang ngurusi pendidikan. Oh. Menteri Pendidikan. Pratikno. Iya. Yakin lu? Ada yang bilang kan begitu. rektor, Pram. Kan rektornya Cica. Yang nggak menjamin apa-apa. Rektor menjadi menteri pendidikan tuh nggak menjamin apapun. Gitu kan. Kita sudah melihat lah. Katakanlah di luar rektor juga ya. Biar dia bisa lebih mengontrol kampus-kampus, Pram. Gue yang minta konfirmasi pokoknya. Dari kemarin cerita begitu. Lalu Tito juga ada yang bilang dia ingin ke Kabin atau Menko Polhukam seperti itu. Masih ada pertimbangan seperti itu. Dan kawannya Cica, siapa? Erick Thohir itu informasinya adalah naik dia. Jadi Menko Marves menggantikan Luhut. Tapi juga ada upaya agar Erick ini tetap aja jadi BUMN. Begitu. Padahal BUMN ini kan akan diplot untuk si Rosan dan Roslani. Itu sudah janji Prabowo kepada Rosan. Janji Prabowo Rosan gitu. Ada upaya-upaya lah supaya Erick Thohir tetap di BUMN. Nggak di PSSI aja ya Erick Thohir ya? Terlalu kecil buat Erick Thohir. Bukan, dia kan sudah punya prestasi juga membawa. Kalau itu bisa disebut sebagai prestasi ya, gitu ya kan. Loh, yang main bola kan pemain bola, bukan Erick Thohir. Tapi kan mungkin saja ada pembinaan gitu loh. Dia juga rajin makan siang. Foto dulu dong sama pemain asing. Gitu. Ya begitu, itu kan ada upaya-upaya lah gitu ya. Walaupun mungkin nggak cukup besar gitu, tapi pastinya ada upaya dari Erick Thohir. Dan dia sukses membawa PSSI di luar politik ya, sukses betul. Di luar politik ya. Oke. Di luar partai-partai yang sudah kita bicarakan, masih ada partai lain seperti PSI. Dapat nggak tuh PSI? PSI dapat satu. Kan Kaisang sudah bilang kan, 1 menteri. Udah pernah bilang di publik. Menteri apa itu? Belum tahu nanti masih menterinya, dibahas. masih digodok-godok. Tapi namanya sudah menguat siapa yang akan menjadi calon menteri. Menteri Pemuda dan Olahraga seperti cocok ya. Itu milik orang lain. Milik orang lain lagi. Ya karena mereka kan selalu mengklaim sebagai partai yang isinya dominan anak muda gitu ya. Oh iya, betul. Tapi ya lagi-lagi partai anak muda pun tidak menjamin apapun gitu. Ya buktinya gagal ke Senayan. Ya. Oke.
Selain PSI, Perindo. Perindo. Nah, menarik nih Perindo ya. Gimana Sen, ya. ceritanya? Ada Jadi- cerita Perindo. Nah, Perindo ini sebenarnya juga menarik ya, Sen Pram. Lu apa gue yang jelasin? Lu aja, Ca. Jadi memang Haritanu ini mengirimkan pesan ke beberapa messenger untuk mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo gitu. Congratulations Pak Prabowo atas your achievement segala macam. Bapak tidak pernah menyerah. Bapak tidak pernah menyerah. Mengutip Clinton. Clinton. Ya, dan di pesannya yang panjang itu diungkitlah dukungan Haritanu secara pribadi sebagai pebisnis kepada Prabowo dalam kontestasi Pilpres sebelumnya. Oh, ada pamrih di situ. Betul, misalnya mengeluarkan Ya, 200 miliar untuk dukungan berupa publikasi dan segala macamnya, Itu dan dukungan-dukungan yang lain. angka itu berasal dari iklan-iklan di MNC Group. Oh. Ya. Itu hitungan-hitungannya. Ya, yang dikonversi ke publikasi begitu ya. Hmm. Gitu. Dan tapi Prabowo belum menjawab sepertinya ya. Sama sekali belum menjawab. Ya, sama sekali belum menjawab karena itu tadi ya sepertinya ada apa ya? Hambatan psikologis gitu ya. Iya. Hambatan psikologis di Pilpres 2024 ya. Ya, karena di 2022 sebetulnya kan Haritanu kan sudah mendekat Iya, Prabowo gitu iya. ya, Pram, yang sudah membentuk tim bersama lah. Tapi dilalah tidak ada komunikasi. Haritanu ini dan Perindo belok mendukung Ganjar Pranowo. Ya kan begitu. karena waktu itu juga disuruh sama Jokowi untuk Betul. Nah, itu juga betul. disinggung tuh Gibran, dalam Ganjar. pesan. Ya, itu juga disinggung dalam pesannya alasan berbelok arah dukungan. Oh, lu baca terhadap- berarti pesannya? Hah? Lu baca pesannya? Gue mendapatkan informasi yang sangat rinci dan melihat pesan itu. Oh, oke. Boleh ditampilin nggak di sini pesannya? Jangan dong. Jangan. Oh, jangan. Oke. Privat, Pak. ITE, Iya. ya kan. Oke. Terus dia ngarepin menteri atau apa? Berharap bisa bergabung. Iya, berharap tepatnya, bisa. Pram. Tidak disebutkan langsung sih dia berharap menteri atau enggak, tapi berharap bisa mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ya, informasi yang gue dapatin sebelumnya bahwa bahkan tidak lama setelah hasil Pileg dan Pilpres itu keluar dalam hitung cepat ya, Mm-mm. Haritanu ini sebenarnya termasuk orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Prabowo. Iya. Ya. Benar ya? Tapi Kita bukan melalui Prabowo langsung ya, melalui orang-orang Layernya sekitarnya. Prabowo lah, Ya, Pram. ya, Layer ya, Prabowo ya, ya, dan diskusi lah bagaimana kemungkinan dia bergabung dengan Prabowo Gibran begitu, Ya. pemerintahan. Cepat ya, satset juga Pebisnis geraknya kan? ya. Pebisnis, Ya. oke. Menghitunglah Oke. risiko dan manfaat. Oke, sekarang yang tadi kita janjikan untuk dibahas, faktor Jokowi. Seberapa besar peran Jokowi dalam penyusunan kabinetnya Prabowo? Kalau berbicara seberapa besar, Pram, Prabowo tuh dan tim selalu mengkonsultasikan ya kepada Prabowo, kepada Jokowi maupun orang-orangnya Jokowi dalam pembahasan-pembahasannya. Seperti misalkan kementerian mana yang bisa diperlebar begitu ya, yang kayak PUPR nanti akan dipecah, perumahan rakyat tuh akan ada kementerian tersendiri, lalu PU-nya itu akan bergabung dengan daerah tertinggal begitu ya. Oke. Lalu juga kayak Kementerian Lingkungan Hidup akan dipecah kembali, Menjadi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Hmm. Lalu juga ada peleburan kayak Kemenpora dengan Parekraf, itu akan peleburan. dan Parekraf dipisah lagi ya, ekonomi kreatifnya ya. Ekonomi kreatifnya dipecah Dikembalikan lagi, seperti dulu. dikembalikan seperti dulu. Tapi ini semua masih dalam diskusi-diskusi para Ya. dewan pakar begitu. Nah, seberapa jauh perannya Jokowi ini adalah menitipkan program-program dia yang harus dilanjutkan oleh Prabowo. Seperti tadi IKN kan. Nah, IKN ini bagaimanapun ada yang menyebut bahwa di tahun pertamanya Prabowo itu bisa saja tidak lagi menggunakan APBN. Nah, Prabowo harus memikirkan tuh bagaimana proyek IKN tetap berjalan tapi APBN tidak lagi mendanainya seperti itu. Makanya kan sekarang ini gencar sekali pemerintah Indonesia mencari-cari investor. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban Ini menjadi beban. ya. buat pemerintahan Prabowo ya IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Panas. Kan? Ya itulah. Nanti kita lihat Prabowo akan dilantik di mana ya kan. Berarti cuma Menteri PUPR yang tinggal di IKN nanti. PUPR ya mungkin Jokowi sama Gibran gitu ya. Gibran mungkin perlu dibikinin istana sendiri ya kan. Istananya
di IKN, IKN. gitu. Ya, Ya, nanti kita lihat perkembangannya masih panjang inilah pastilah. Dan Tapi- posisi Jokowi juga menjadi pembahasan lagi ya sama orang-orang di 02 ya. Kemana Jokowi setelah ini kan? Ya. Ada disebut sebagai kingmaker, tapi kingmakernya butuh kekuatan politik kan. Kalau Yeah. lu nggak punya partai, lu bagaimana bisa melawan para ketua umum begitu? Ya. Itu menjadi pertimbangan. Ada juga yang menyebut masuk Golkar ataupun standby aja, atau juga mereka mempersiapkan koalisi permanen, Pram. Apa itu koalisi permanen? Itu koalisi mempersiapkan sampai 2045. Jadi misalkan Gibran ditaruh tetap tidak menjadi kader partai siapapun, nanti Gibran bisa jadi calon presiden di Pilpres selanjutnya. Uncle Pram, seperti biasa nih dalam proses peliputan Tempo dan karya Tempo, itu kan ada rapat-rapat sikap Tempo atau opini Tempo ya, Uncle. Gimana sikap dan opini Tempo, Uncle Pram, soal kabinet gemoynya Prabowo ini? Ya, yang pasti pertama penyusunan kabinet yang berdasarkan informasi yang sudah kita peroleh ini menunjukkan banyak hal. Satu, bahwa ini adalah politik dagang sapi yang dilakukan oleh calon pemerintahan Prabowo Gibran, ya kan, bagi-bagi kursi untuk memperlancar proses kekuasaan gitu ya, kekuasaan itu berjalan. Nah, memang bagi-bagi kursi itu pasti ada, tapi apakah praktiknya itu seperti apa gitu ya? Yang kita lihat sekarang upaya dari Prabowo untuk menggemukkan koalisinya hanya semata untuk mengakomodasi kepentingan partai untuk mendapatkan kursi. Ya, itu saja, motifnya saja sudah salah. Yang kedua, dengan kondisi seperti ini semakin menunjukkan bahwa zakon kabinet itu hanya ilusi saja dan ujungnya juga tidak akan pernah terjadi ya. Toh upaya itu sudah pernah dimulai juga pada masa Jokowi, zakon kabinet yang pertama ya, dengan melibatkan KPK, ada stabilo merah, kuning dan hijau gitu. Tapi nyatanya ya kabinet atau periode pemerintahnya Jokowi itu termasuk yang paling banyak menterinya terkena korupsi. Itu, dan kita juga melihat bahwa tidak ada jaminan memang menteri dari partai itu lebih jelek daripada menteri dari yang profesional. Contoh ya kakaknya Cica lah ya, seniornya Cica gitu ya. Itu kan terbukti bahwa dia kemudian orang yang seharusnya akademikus tapi kemudian malah menjadi operator politik yang ujungnya adalah merusak demokrasi kita. Mulai dari membantu memuluskan jalan bagi orang tertentu menempati posisi yang cukup tinggi. Ya itulah, itu tidak menjadi jaminan apapun. Maka kalau kita melihat ke depan, apa yang bisa kita harapkan dari kabinet ini, rasanya kalau gue sendiri saat ini lebih melihat belum ada harapan atau belum ada yang terang dari kabinet gemoynya Prabowo ini. Oke, cukup ya? Cukup? Ya. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.